Jadi kita walaupun cewek gak kalah jauh sama cowok, kita juga punya skill, kita juga hebat main drum. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana-sananya basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Masih bersama Ambo Despis Gari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang dan sana-sananya. Nah, seperti biasa setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat kita selalu kedatangan bintang tamu keren dari ranah Minang. Dan kaliko kuna sebenarnya keren loh. Seorang drummer. Nah, itulah keren tuh. Tambah lagi cewek muda lo lah. Nah, kita kenal saja Uni Yola Anestia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Panggilannya Yola ya? Iya, Bang. Oke. Yola. Yola kok kan di siko dibuatnya drummer cewek. Kau kan jarang-jarang kok cewek jadi drummer. Kok Yola milih jadi drummer? Boleh cari tahu sejarahnya, sejarah panjangnya dari zaman Majapahit udah bisa. Nah, awalnya kan kalau lihat dari drum kayaknya menantang gitu ya, Bang. Terus kebanyakan drummer dari dulu sampai sekarang tuh kan kebanyakan cowok. Nah, kayaknya aku harus bisa berbeda lah dari yang lain gitu. Terus motivasi dulu. Nah, azamin dulu suatu saat nanti aku memang mau benar-benar jadi seorang drummer gitu kan. Nah, jadi ngehalu dulu, nggak langsung jadi drummer. Jadi waktu kecil tuh bisa nggak ya jadi drummer, kayaknya unik ya, seorang cewek mukul rame-rame kayak gini gitu kan ya, unik kayak ini harus kecapai nih gitu. Jadi baru pasang niat gitu, semoga aku nanti pengen jadi benar-benar seorang drummer, kemudian yang religius, apalagi cewek gitu. Nah, jadi supaya motivasi nih bagi cewek, drummer cowok emang yes, cewek nggak bisa gitu, bisa doang gitu, langsung harus kecapai gitu. Itu waktu sekete apa tuh? SD, SMP? Sebelum SD lagi, kayaknya sebelum TK gitu. Oh, sebelum TK tuh lah Allah Mancalia di TV atau gitu. Iya. Di TV ada orang main drum, ada drummer. Wah, pengen nih satu saat bisa main drum. Dan baru kecapai pas kapan? Baru kecapai emang dapat ya drumnya ya. Itu waktu SMP, Bang. Waktu SMP? Iya. Itu drum sekolah? Drum sekolah. Jadi sekolah ada ngefasilitasin alat-alat musik, terutama drum, cuman salvo itu cuman ini dia drum. Kayaknya bentar lagi mau nyampe nih ya impian aku gitu. Oh, berarti masih ingat impian? Masih ingat. Karena memang dulu ngehalunya tuh kayak nyusun ember. Awalnya dulu yang sekecil itu yang belum tahu apa-apa tentang gendang-gendang gitu. Jadi waktu kecil tuh nyusun-nyusun barang-barang dulu. Jadi anggap yang kan ada keras gitu. Kalau bahasa dulunya kan piringnya gitu kan. Jadi susun ember, kemudian piring kayak ngalu. Aduh, aku udah jadi seorang drummer nih gitu. Oh, gitu. Iya, sampai ada kaleng ikat gitu ya? Iya, serius? Betul. Di toko-toko seserang. Kayunya dari apa tuh? Rantian-rantian kayu itu. Tetangga. Kadang yang patah-patahan sapu itu udah kayak nganggap kayak pukulannya emang serandom itu, tapi udah ngalu ini udah drum ini. Simbalnya dari apa? Simbalnya dari tutup kuali lah, Bang. Oh iya mirip. Ya. Tuh Mbak, ananya kayak kalau misalnya kan oke lah MB tadi itu nyusunnya pakai stand segala macam. Enggak, cuman taruh gitu, ini agak ketinggian, yang agak rendah di sini. Nanti tempat duduknya palingan batu ya, mas, sampai kayak aduh gitu. Imajinasinya kayak udah sampai banget. Kayak udah kayak drummer. Yola tertarik kalau drummer yang sekarang yang lokal itu kayak Rio Ali, udah nganggap aduh aku udah seorang kayak Bang Rio Ali begitu. Oke. Nah, aku penasaran. Di SMP itu Allah mencelik drum. Di sekolah lah do drum. Di masih sekolah lah do drum kok SMP. Oh iyalah, tamatan Dinia Putri. Dinia Putri. Ada. Semua alat musik ada, sampai angklung, drum, ada semuanya, piano gitu. Di
Di Dinia Putri. Dia Putri di Padang Panjang. Iya, Padang Panjang, Bang. Oh, serius. Serius. Oke, di situ ada alat musik sadalahnya dan ada alat drum. musik, ada drum juga. Oke, di situ kan banyak alat musik yang lain, tapi pas tekan nama saya ketik, oh ini yang Ya, cuman ternotis sekian banyak alat musik. Ini dia. Ya, dulu aku ngehalu dari ember-ember, dari tutup kuali, nanti aku hantam ini ya. Gitu. Kenapa nggak rebana kan masih ada kalau di dunia? Sebelum masuk ke dunia perdrameran ya, Bang. Berarti kan emang ada basic dari kecil tuh, emang suka pokoknya yang bahannya mukul deh. Mau itu rebana, mau drum band gitu kan. Drum band kan satu-satu. Nah, dari SD itu dia mungkin kalau kita nyampe sesuatu kan bertahap-tahap dulu. Kalau drum ini kan emang udah serami itu ya, dari tom, dari kick, keras gitu. Nah, dari kecil-kecil itu udah mulai-mulai nih. Yo, sebelum mau jadi emang seorang drummer dari kecil-kecil dulu lah. Berarti dari kayak drum band, jadi tukang gendang dulu. Terus kalau misalnya di pengajian di MDA lah namanya, jadi rebana dulu. Jadi kalau udah dikumpulin, ini udah makin dapat nih basic dasarnya, udah nanti baru ngalir gitu. Ke drum langsung. Oh, berarti lah tahu ketukan. Iya, gitu. Betul ya. Ketukan berarti dulu. Emang suka alat musik pukul ya? Pukul. Apa istilah itu ya, membran apa itu ya? Apa? Jadi emang tukang pukul ya? Iya. Dari ketik udah jadi tukang pukul. Akhirnya bersobok drum. Drum. Pas drum tuh yang lain tinggal. Iya. Iya. Oke. Nah, drum itu kan tahu lah ya, drum itu yang kayak Yola tadi setnya cukup banyak ya. Yeah. Mulai dari apa tadi, tom, snare, hi-hat, kick, crash, nah, cymbal. Itu dikenalkan waktu itu kan, misalnya Yola pengen ini, waktu itu langsung menuju ke apa istilahnya itu ya, guru seninya atau apa? Nah, kan emang beberapa temannya lah pasti bilang, kamu anaknya lahirannya anak les kan gitu. Enggak, emang belajar atau tidak. Jadi Ira kan cuma tahu alat-alat drum, tapi nggak tahu yang ini snare, yang ini tom 1, tom 2, keras tuh nggak kenal. Intinya tuh nyaman aja dulu. Pokoknya kayak gini bunyinya gitu. Yang gendang kayak gini. Cuma nggak kenal satu-satu. Yang kenalnya mungkin karena dari basic dasar dulu di SD itu kan main drum band. Itu kan satu snare satu barisan. Kalau tom cuman itu doang. Cuman udah besar dulu, udah lama dulu berkecimpung di dunia drum, baru tahu, oh ini loh susunannya, baru tahu loh, Bang. Emang udah telat gitu taunya satu-satu fungsi alatnya tuh baru tahu akhir-akhir ini. Tunggu dulu, tapi kan di Dinia itu kan ada alat musik. Ya. Itu pepilih itulah itu yang akan saya mainkan. Tentunya ada respon dari guru dong, dari ustazahnya. Dari ustazah gitu kan. Karena mungkin banyak yang nggak ternotis drum ya, karena emang mindset orang susah nggak mau, mending yang lain aja, alat musik yang lain gitu kan. Jadi karena ini barang udah ready, udah standby juga. Nah, jadi Yola ngomong sama ustazahnya, sama gurunya, Bu, sebenarnya saya emang bisa loh gendang-gendang nih, boleh nggak izinin saya belajar sendiri gitu. Ternyata diizinin. Jadi kalau ada jam kosong latihan gitu. Latihan sendiri. Belajar sendiri, bukan nggak diajarin? Nggak diajarin. Keren. Nggak diajarin. Dan waktu itu juga nggak ada YouTube, karena kan kalau misalnya kita di asrama kan nggak ada ini ya, Bang, nggak ada HP, nggak ada YouTube. Jadi emang kayak ya supaya berjodoh aja sama ketukan-ketukannya. Jadi raba satu-satu, udah masuk gitu. Dengan lagu C dulu, ketukannya kok dicoba. Iya, begitu. Oke. Masih ingat nggak lagu pertama? Lagu pertama. Peter Pan sih, Bang. Kan kalau lagu Peter Pan ini kan polanya itu aja kan. Emang kalau buat drumnya nggak terlalu ribet gitu. Lagu yang terdalam. Oh, itu susah loh. Walaupun ketukannya itu aja, malah yang itu aja itu yang susah. Iya, itu aja. Jadi kayak susah, tapi dengan pola kita ciptain sendiri sih, nggak sesuai temponya atau polanya ini lagunya. Siap. Penting nyaman aja dulu, udah masuk nggak ya? Masuk gitu. Tuh hawanya mana curang ya. Iya. Oke, nah akhirnya dari Dinia itu setara apa tuh ya, SMP? SMP, MTS
Iya juga. MTS ya. Berarti SMA beda. Beda. Pokoknya Dina Putri itu udah satu lingkup itu Bang, dari PAUD, dari penitipan yang bayi sampai S1. Sampai satu yang Yola? Yang Yola ambil SMP sama SMA. Kau berarti SMA lanjut situ? SMA lanjut situ. Tuh masuk buat tari jadi drum kau? Sempat vakum ya lah Bang. Kalau sering bermain drumnya itu di SMP. Kemudian waktu SMA kayaknya ternyata dalam dunia musik juga ada titik jenuhnya kan. Yola dari kecil tuh kan udah basic gendang-gendang dasar gitu kan. Ternyata sempat juga jenuh gitu. Aduh jenuh juga ya main drum gitu. Tapi yang drumnya. Jadi waktu SMA sempat vakum selama SMA. Tapi beralih tetap mukul-mukul cuman nggak drum, namanya kajon kan ada tuh yang sambil duduk. Itu duduknya masih kayak cewek juga gini gitu kan. Sempat main kajon. Sempat juga selama SMA kan kadang ngiringin lagu religi gitu. Tapi kalau di asrama atau di dinya tentu yang didahulukan lagu religi. Kalau sekarang kan apalagi di kafe nggak cuman drum, kajon juga karismanya kan masih dapat gitu, apalagi lagu-lagu pop gitu. Oke. Tadi mungkinnya kok kenapa nggak yang cowok disuruh di situ Dina Putri ya? Iya, Dina Putri, khusus Putri. Oke. Nah dari situ belajar sendiri berarti ya? Belajar sendiri. Pada akhirnya yang benar-benar belajar ada nggak? Yang benar-benar belajar ada akhir-akhir ini, karena ternyata ya Bang kan selama ini kan Yola bermain drum itu ngeciptain pola sendiri atau senyaman sendiri dan bahagianya sendiri. Ternyata belum tentu yang kita ciptain itu belum masuk sama orang-orang. Nah akhir-akhir ini baru dimotivasi lagi, emang benar-benar dilatih dan dimotivasi nih sama ini emang seorang drummer sejati juga, sama-sama drummer, namanya Bang Armin. Terus dia bilang, kalau misalnya kita main drum itu emang bener-bener pola dari produknya kita mainin, pas kita jalanin itu emang terasa banget loh nikmatnya gitu. Terus Yola ubah lagi mindsetnya, kayaknya kalau ngulik atau berlatih lagi sesuai dengan polanya atau nggak ngerusak gitu loh Bang, nggak ngerusak musiknya, emang naluri asli kayak gini polanya, aslinya kayak gini, ternyata jauh lebih seru dan kayak termotivasi. Sumpah ini dapat lagu dengan pola yang sama, ternyata bener-bener asik juga. Emang susah dijelasin gitu loh Bang, kalau udah dapat feel yang apalagi udah pas gitu kan. Selama ini kan senyamannya mungkin, cuman nggak lari dari polanya, tetap sama, cuman itu kan memang senyamannya kita, belum tentu nyaman sama orang. Ternyata kalau kita berlatih emang benar-benar berlatih sesuai lagu, sesuai pola, ternyata emang sebahagia itu dan susah banget jelasinnya, ngungkapinnya gitu. Iya. Itu kalau kita maksudnya kayak challenge ya. Kayak challenge bisa menaklukkan lagu ini gitu. Dengan sesuai polanya asli. Oke. Nah, Yola, Iko di rumah penasaran kok kayak apa sih Yola main drum. Kita putarkanlah VT berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi penampilan dari Yola. Itu di berbagai tempat ya, di berbagai tempat. Tadi yang awal-awal ada di sekolah. Itu sekolah di dunia, bukan? Yang itu bukan di sekolah tapi di kampus UIN Padang. Oke. Emang diriin panggung gitu. Dalam acara apa itu? Dalam acara tugas akhir kan setiap
kampus ada organisasi, kemudian UIN juga nggak tertinggal, ada organisasi musik. Jadi bagi peserta yang baru, adik-adik yang junior yang baru masuk organisasi, nanti ada tugas akhir. Jadi tugas akhir itu seluruh anggota baru itu perform dengan instrumen mereka masing-masing. Oh, berarti perform penampilan bakat lah. Penampilan bakat, iya. Itu di UIN. Di UIN Padang, Bang. UIN Padang. Iya. Tapi katanya Jogja tadi. Sekarang lagi lanjutin S2 ke Jogja. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah. keren. Kalian Temara sih? Kalau tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 lambe S2, ya Allah, ketampakna tua. Oke, lanjut studi ke Jogja berarti ya, ambil Jogja, S2. Apanya? Basicnya? Bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab. Iya. Iya. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Betul? Betul ya? Betul. Oke. Ikut cukup makin random. Makin random. Seorang cewek hijab terlahir sebagai drummer di dunia putri. Lanjut kuliah bahasa dan sastra Arab. Dan lanjut S2-nya itu juga. Bahasa dan sastra Arab juga. Pasti jago banget bahasa Arab ini. Insya Allah. Insya Allah nanti kita bahas yang bahasa Arabnya. Naam. Oke, apa bahasa Arab ya? Aywa. Yalah. Oke. Tadi kita kembali lagi ke drumnya. Nah, main drum itu kan lah continue dan sempat jenuh di SMA. Iya, sempat jenuh di SMA dan balik lagi menggebuk drum kapan? Di awal maba, waktu masuk kampus di perkampusan. Kan sempat vakum. Jadi kayak Yola ngerasa, aduh ini udah lama banget loh Yola vakumnya, kayaknya harus dibalikin lagi nih basic-basic. Sayang loh itu basic-basic dari SD, dari ember-ember, kemudian udah nemu langsung drum, masa sayang gitu aja. Jadi kumpulin ya lagi. Terus kali ini bukan cuman kayak aduh aku udah bisa loh main drum, bukan cuman buat kita. Terus Yola ngerubah lagi mindsetnya, aku kalau bisa main drum tuh bukan buat aku juga, tapi dinikmatin orang juga. Nah target Yola bisa main drum, kepuasan buat Yola dan juga dinikmati sama penonton gitu. Jadi langsung berniat aku perform juga buat orang banyak, sehingga nanti bisa motivasi biar lahir lagi generasi-generasi musisi religius, apalagi cewek gitu. Nah jadi Yola kalau bisa jangan performnya nggak di kampus aja. Kan kalau misalnya organisasi berarti kan kita cuma ditonton pasti kawasan itu, di ruang lingkup mahasiswa, kalau nggak di pertukaran organisasi, kemudian kan biasanya ada perform antar organisasi beberapa kampus. Kalau bisa emang keluar. Jadi Yola langsung berazam gimana ya caranya, ini kan hobi ya Bang, jatuhnya hobi bermusik. Gimana caranya ngerubah hobi tapi berhadiah. Nah Yola langsung bikin target, setidaknya aku juga hobi, kemudian aku juga dapat hadiah. Kemudian Yola membentuk tim. Gimana kalau misalnya kita bikin tim supaya kita juga bisa hidup juga musisi-musisi band yang di Padang. Terus kita bentuk nih band. Nah kita bisa jamming dulu di kafe, kemudian lambat laun targetnya kalau bisa kita emang benar-benar dapat jadwal juga di beberapa kafe. Nah berarti kan jadinya bukan, kalau Yola mindsetnya bukan aku seorang drummer kemudian dari drum aku bisa menghasilkan uang, enggak. Aku seorang drummer, hobi berhadiah, gimana ya bilang, hobi berhadiah yang bisa dibayar ya. Mungkin kasarnya kayak gitu lah. Cuma Yola bilang hobi berhadiah, bukan maksud aku kerja nih, aku seorang drummer, aku dapat finansialnya dari drummer, enggak. Cuman semakin ini Yola makin tertarik lah ya, kayaknya bisa nih hobi jadi berhadiah. Jadi Yola ngatur mindsetnya bukan supaya dapat hasil, enggak. Cuman nanti kalau misal aku tetap reguleran, aku tetap ada jadwal di beberapa kafe,
semakin terlatih gitu loh, semakin terasa skillnya. Jadi niatnya itu bukan berarti aku udah main drum dari sekian jam sampai sekian jam aku harus dapat segini dong, bukan. Cuman nah nanti kan menentang ada lagu baru lagi yang belum pernah kita usik, kita ulik gitu kan, ternyata di situ nah nanti kan ngelatih skill juga. Nah berlatih jadi niatnya emang makin ngasah skill, makin berlatih dan makin talent gitu. Niatnya itu. Oke, berarti Yola main drum tapi sambil kita melatih diri. Dibayar kan enak nih. Daripada main doang. Iya. Oke, seperti itu ya. Berarti udah bikin band di Padang. Udah bikin band. Di Padang? Iya. Masih ada bandnya? Masih, namanya Brian Music. Brian Music. Iya. Aku tahu kayaknya. Namanya Brian Music. Iya. Oke. Tunggu dulu. Membentuk itu teman-teman dekat atau gimana? Atau dekat. Open recruitment? Bukan open recruitment. Emang teman-teman dekat yang emang tahu gimana orangnya, karena kalau open recruitment kita kan belum tentu ternyata dia lebih suhu daripada kita kayak mungkin waktu itu bisa dikatakan random juga sih. Ayolah kita bentuk tim. Kayaknya asik juga nih kita ngeband di Padang. Gimana supaya ini juga cari pengalaman lah. Awalnya itu. Jadi ngebentuk emang dari teman-teman dekat dan nggak jauh-jauh juga sih dari teman-teman organisasi juga. Karena kan kita berbaur tiap hari, kita tahu gimana polanya, gimana skillnya, dan setidaknya kita nggak kebanting gitu kan. Kalau recruitment takutnya nanti yang kita terima kok malah lebih sudah daripada orang yang ini ya. Kayak mental. Gini. Berarti waktu di circle Yola itu ya kan lah tahu kok si aku pandai nyanyi kok. Iya, betul. Kok pandai gitaris ya gitu. Iya. Kayak gitu sih, serandom itu. Emang serandom itu. Kamu vokal ya, kamu gitar ya, biar aku yang drum. Oke. Gitu random. Apa namanya di Brian Music ya? Brian Music. Dan itu datang maksudnya Pak dipanggil ke kafe-kafe kan panggil hasilnya itu ya. Reguleran. Reguleran. Ada reguleran di kafe. Alhamdulillah selama di Padang, waktu masih Yola stay di Padang, beberapa hampir seluruh kafe yang ada di Padang alhamdulillah udah pernah reguleran sih Bang. Alhamdulillah. Dan juga ada terakhir waktu itu Muaro apa ya, festival. Iya, Muaro Festival yang di Jembatan Siti Nurbaya itu kolaborasi sama Bapak Wali Kota. Kebetulan Bapak Wali Kota kita waktu itu seorang drummer juga. Oh iya. Nah, kita berkolab. Brian Music collab sama Bapak Wali Kota. Alhamdulillah. Nah, itu kan dari ada bikin grup dan reguleran. Kini pindah ke S2, di situ main band-band lo ya? Nah, awalnya kayaknya di S2 nih fokus lah ya, S2. Ternyata emang udah gimana ya, udah mendarah daging drum nih, kayaknya emang nggak bisa ditinggalin. Nah, jadi berarti kalau Yola kan di tim itu kan sebagai manajernya ya Bang. Jadi kita kadang ngelobi ke kafe, kemudian kita kadang dipanggil. Nah, kebetulan beberapa dari tim kita nih banyak yang izin keluar kota gitu. Jadi kayaknya vakum dulu, bukan vakum juga sih, nanti kalau misalnya ada panggilan ya nanti ada panggilan mungkin digantiin dulu atau cari additional dulu. Nah selama ke Jogja kan Yola udah bermain, kayaknya aku harus fokus S2 dulu lah, nanti kalau misalnya aku berkesinambung lagi dalam dunia drummer ini, permusikan kayaknya nanti lama lagi nih tamatnya nih gitu. Karena mindset Yola takutnya tuh dulu itu yang ditakutkan di S1 kan, sembari S1 sembari reguleran, taruh lo mungkin kerja sebagai ini, takutnya nanti nggak selesai. Ternyata alhamdulillah sesuai, selesai tepat waktu, drumnya juga makin oke. Emang harus gitu targetnya. Nah waktu di S2 kayaknya aku nggak dulu lah main drumnya. Ternyata kan abang tahu kan kalau misalnya di Yogyakarta kan memang lahiran musisi terbaik ya. Betul. Nah Yola lihat kayaknya ada yang kurang deh kalau cuman sekolah aja jauh-jauh kita dari Sumbar gitu. Nah Yola ini lihat beberapa kafe udah survei, kok nggak ada drummer cewek. Aduh ini setidaknya peluangnya halo saya orang Minang loh, ini mau datang ke Jogja, ini kita mau ajakin juga beberapa teman-teman yang musisi apalagi cewek yang di Jogja, ayo kita
musisi lagi, ngedrum lagi, jadi motivasi lagi. Nah sempat juga beberapa kafe main Di Jogja? di Jogja, Keren. main juga di beberapa kafe. Tapi kalau pengen berhenti main drum, berhenti main musik, jangan ke Jogja. Jangan ke Jogja. Iya. Jalan situ gudang. Iya, di situ udah produknya lahirannya Iya, banget betul. gitu. Malah di situ sangat diwadahi ya. Iya. Untuk musisi-musisi apalagi yang indie-indie itu ya keren Betul. banget. Emang Bahkan lahiran terbaik. musisi jalanan pun keren-keren sih. Kalau nggak sempat ada lagu Club Project ya. Iya di betul, Jakarta. betul banget. Insecure gitu. Insecure. Nah, di situ berarti masih main drum kan? Masih main drum. Di situ regularan. Enggak reguleran sih bang, cuman kan kadang kan aduh jula teraga bana gitu kan main drum gitu. Jadi aduh kayaknya ini kesempatan nih nggak ada ya cewek main drum gitu. Sebenarnya ini motivasinya bukan nge-branding alo kita orang Sumbar pendatang tamu, bukan, cuman supaya ngajakin lagi nih mungkin beberapa teman-teman yang musisi terutama cewek mungkin emang lebih multi talenta gitu yang nggak nge-brand dirinya seorang musisi, maka Yola berniat coba lah ya beberapa kafe Yola ini ngejamming supaya nanti buat motivasi nih bagi mana tahu ada beberapa orang tua yang ngelesin anaknya nanti supaya bisa jamming gitu kan. Jadi Yola atur strategi lagi, setidaknya kita nggak cuman ngajakin beberapa teman-teman musisi di Sumbar, tapi kemanapun kita tetap motivasi beberapa musisi yang mungkin belum ternotis. Ternyata setelah Yola ngejamming, mana tahu nanti mereka terbuka lagi kan, dia bisa ngejamming kok, aku masih ini ya, masih malu-malu ya, kayaknya aku juga bisa deh gitu. Jadi awalnya waktu ngejamming kan catat nih nama Yola, request nyanyi ini, pas dipanggil mau nyanyi apa Mbak Yola gitu kan. Mas nggak nyanyi Mas, alah terus apa Mbak, main drumnya gitu. Jadi aduh ini mereka takutnya nanti ini anak les-lesan mana nih ya, praktek apa ya, PR kali ya, PR dari teacher yang dikasih gitu kan. Jadi enggak bang saya drum gitu. Oh oke gitu. Ternyata pas udah ngejamming mereka alhamdulillah se-excited itu karena memang belum ada sih, mungkin selama Yola di sana atau beberapa tahun akhir nggak ada yang ngejamming seorang cewek, palingan gitar. Kalau gitar kan lumayan banyak. Ternyata culture shocknya kebanyakan musisi nggak yang drummer yang cewek. Nah Yola hadir, ternyata bukan orang Jogja, seharusnya kan orang Jogja dulu. Betul. Lah emang lahiran musisi terbaik dari Jogja gitu. Nah jadi itu motivasi lagi. Nah besoknya masih di DM lagi sama bandnya, Mbak Yola besok kita jamming lagi ya, kebetulan kan itu weekend. Kalau weekend ini kan beberapa family time banyak dan mereka itu termotivasi. Nah di situ Yola ngasih pesan di dalam jamming, waktu Yola jamming beberapa band yang ada di Yogyakarta itu, Yola ngasih pesan lewat Yola jamming itu. Jadi kita walaupun cewek gak kalah jauh sama cowok, kita juga punya skill, kita juga hebat main drum, dan supaya ini teman-teman juga yang musisi religius gitu loh bang. Jadi pesan dari Yola seorang cewek lo drummer dan berhijab pula kan, kalau ini kan kebanyakan musisi banyak yang gitu kan, tidak maksudnya tuh bukan yang jati diri mereka, kayaknya cool mamba gitu kan. Ternyata dengan datangnya cewek ngejamming bawa lagu, kemudian cewek kue lagi pakai hijab gitu kan, jadi mereka termotivasi. Kayaknya aku pun walaupun gimana jati diri aku tetap main drum juga lah. Tuh juga kakak itu bisa, aku juga bisa. Jadi ya udah gitu, kita apa adanya aja gitu. Oke, justru dengan Yola seorang cewek itu jadi unique value dan berhijab lagi. Iya, itu keunikan bedanya daripada orang lain. Iya, gitu ya. Betul. Yola mau berbicara tentang itu, Mbak sih respon dari orang tua Yola main drum, tapi tahan dulu. Karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo.
Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Sana jangan lupa saksikan Tampe Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di TV. Nggak ada TV nggak masalah. Bisa juga sana tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, begitu sana kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Yola, seorang drummer cewek. Cap lagi ya. Yola, tadi agak tekan tos gitu. Iya. Respon orang tua Yola. Nah, respon orang tua untuk awal-awal emang sangat menentang karena memang dari kalangan keluarga juga nggak ada yang berbaur seni. Mau dari cicit, cucu, kakak, sanak, saudara nggak ada. Jadi emang lahir sendiri, berbeda sendiri lah gitu. Tapi kalau dikatakan menentang emang paling menentang banget. Nah, di samping itu mungkin karena Yolanya emang gigih, ya emang gimana, emang passionnya dan lahiriahnya dari dalam batin mendarah dagingnya emang di seni gitu. Ternyata ayah udah mulai kalah, kemudian dia udah mulai ngikut dan sudah mensupport gitu kan. Selagi hal itu emang positif dan tidak mengganggu apapun itu, tidak mengganggu pendidikan, ya silakan. Tapi kalau Ibu Yola masih menentang. Kalau apa itu kasar tuh gak usah lah sok-sok ketomboyan juga Yolan, cewek aja gitu, santai aja gitu. Ternyata enggak mah, aku enggak tomboy kok, aku tetap Feminin ya. Ini feminim, cuman ya emang jiwanya aja yang seni. Nah ternyata toh aku juga nggak les, aku sendiri ngelahirin sendiri, bisa sendiri kan, nggak ada ganggu yang lain gitu kan. Ternyata udah beberapa waktu dan alhamdulillah sudah mulai mensupport, sudah mulai menonton perform. Tapi kalau ayah setiap ada perform, mau solo drum, festival drum, apalagi ada perform yang emang live band, nah itu ayah selalu support dan selalu datang dari Pasaman untuk nonton doang. Udah habis acara yuk pulang gitu. Oh iya. Pasaman Barat. Oh, Pasaman Barat tinggal. Berarti tadi dari sebenarnya kemarin dari Pasaman Barat kemudian langsung sini. Oke. Emang datang buat acara podcast. Terima kasih. Oke, seorang anak daerah lah deh ya. Daerah dari Pasaman Barat dan itu pun di pelosok, di perbatasan Sumut. Iya ya, deket-deket Bonjol ya, Jawa deh. Jauh ya. Kita kan deket Kampung Aril. Oke, nah berarti awal-awal ditentang lah sama orang tua. Ditentang. Ya kayaknya main gitar pun akan ditentang. Iya, ditentang. Gitar aja yang satu benda ditentang, apalagi yang ini ya beragam. Nggak minta, kan udah minta balian tuh. Awalnya pernah kan udah, kalau dari ibu kan nggak masuk nih, emang nggak ada loh nggak ada istilah ngedrum, pokoknya setiap hal yang berbaur ada alat musiknya itu bagian cowok, nggak ada disentuh-sentuh sama cewek. Nah, Ibu Yola emang kerasnya di situ, dan Ayah Yola kan udah melunak dan ikut support gitu. Pernah sempat pengen, ternyata kalau kita emang bener-bener jadi seseorang drummer itu pencapaian itu nggak bisa tegak sendiri, emang harus ada barangnya supaya lebih maksimal. Sebenarnya tanpa ada barangnya pun atau alatnya pun tetap bisa, cuman lebih maksimal aja gitu. Jadi sempat pernah meminta, ya kalau ada rezeki lebih bisa nggak ya, aku pengen beli drum gitu. Udah diiyakan, ternyata dari ibunya enggak lagi. Terus Yola berinisiatif, aduh gimana ya caranya, barang ini emang harus tetap ada. Yola kan kalau misalnya kita mencapai sesuatu tuh jangan separuh-separuh, jangan nanggung-nanggung. Kalau emang butuh barangnya, alatnya emang harus ada gitu. Nah jadi ya nggak dapat nih disponsorin dari orang tua, jadi caranya gimana ya gitu, nabung. Jadi dikumpulin nabung atau beberapa teman yang juga support, bang aku boleh minjam ini, barangnya harus ada. Jadi dari tabungan kemudian alhamdulillah barangnya udah ada, dan pencapaian-pencapaian itu seperti maksimalin sesuatu itu jadinya lebih terlaksanakan, lebih maksimal. Berarti kita Bali. Iya.
Iya serius. Iya. Itu dia Swanso balik nyoba di tom dulu enggak ya? Oh enggak, langsung sepaket lah bang. Kalau tomnya Iya. dulu nanti ya gimana ya gitu ya, kayak hilang Serius? satu gitu tuh nggak jadi drum bunyinya kayak agak lain gitu. Itu emang drum apa istilahnya itu? Drum Dia klasik. ada dua tipe bang, ada Ya, drum ada elektrik, ada akustik. Nah untuk lebih simpelnya apalagi bisa dibawa ruangan ya memang memadai itu emang drum Elektrik, elektrik ya. karena bisa nggak berisik karena bisa disetting lewat handset, lewat earphone gitu. Jadi nggak ngeganggu orang. nggak perlu, Cuman Wak. kita menikmatin. Betul-betul cekso-ceksonya tutak-tutak nggak perlu Nah, ya. satu lagi loh Bang, kalau misalnya ini biasanya ya selain dari hobi suka main drum, ternyata drum ini juga tempat pelampiasan terbaik bagi lah kalau misalnya lagi suntuk, lagi kacau gitu. Dan yola biasanya pelampiasan itu ke drum. Jadi semakin kuat pukulan drum berarti udah semakin tersetorkan beberapa beban masalah lewat itu. Biasanya yola kayak gitu sih, semakin keras bunyinya musiknya, semakin keras pukulnya udah terlampiaskan. Jadi melampiaskannya lewat drum, main drum. Pasti lagu-lagu langsung pang kan Oh iya, tutak-tutak, harus itu Bang. Kalau nggak mungkin dong lagu galau itu nggak terasa. Justru kitanya nggak main alatnya. Jadi biasanya kalau udah semakin, pokoknya targetnya kalau udah patah ini drum, stick drum berarti udah mulai terlampiaskan semuanya. Jadi itu semakin kuat pukulannya berarti udah tersetorkan. Jadi drum kalau selain dari hobi Yola, drum juga tempat pelampiasan paling ramah bagi Yola. Gitu. Sampai sticknya patah ya. Iya, kalau udah sampai stick patah berarti udah tersetorkan ya Yol, udah berhenti dulu. Oh, berarti harus Gitu. stok banyak stick. Iya, harus Bang itu. Kalau bisa yang emang tahan bahannya. Nah, tahan bantu payah patahnya. Oh iya, patah itu harus patah Oh, gitu. semakin menantang Iya, ya. semakin menantang. Siap. Nah, yang Yola punya itu drum elektrik apa yang? Elektrik Bang. Iya, mahal loh. Ya kita kan bisa pilih yang second atau ini, tapi ya kan tadi tuh kita nggak ada disponsorin dari orang tua, kita udah minta ya Bang, ya udah minta ini itu ya. Alhamdulillah udah beberapa ngumpulin tabungan dan juga ada dibantu sama senior dan kebeli alhamdulillah, walaupun nggak baru ya teman, cuman masih worth it banget lah gitu. Udah cukup memadai banget untuk memaksimalkan apa yang diimpikan dulu ya. Aku pengen jadi seorang drummer. Alhamdulillah. Tapi terniat lah ngumpulin duitnya. Iya. Kan drum elektrik tuh walaupun bekas ya. Walau di atas lumayan 5, juga. Di atas 5, di atas 7 Betul. malahan. Kan ada serinya juga ya Bang. Iya, ada Nah, serinya. balik lagi. Kalau misalnya mencapai sesuatu jangan setengah-setengah. Betul. Harus full gitu. Tapi kerasa ya kalau misalnya Kerasa. kita kan khusus alat musik ya. Alat musik maupun itu piano maupun gitar, kalau punya sendiri akan lebih maksimal. Lebih maksimal. Betul ya? Dan lebih nikmat, dan lebih terasa banget ininya. Bahagianya emang itu kata Yola emang sulit dijelaskan, emang orang yang ini yang ngalamin yang bisa ini emang luar biasa deh. Emang balik lagi kalau misalnya capek jangan separuh-separuh, jangan yang seri biasa aja, atau misalnya seperti kata Abang tadi langsung nggak ya, atau listener dulu nggak ya, enggak gitu. Oke, berarti Allah punya di rumah kini drum elektrik. Itu pun enggak mengusik orang sebelah lah ya. Enggak. Karena bisa pakai headphone ya. Bisa pakai handset juga bisa. Jadi cuma punya bunyi-bunyi kayak toko-toko ikut ya, toko-toko meja. Tapi kalau misalnya dari luar orang ini anak ngapain gitu kan, kayak yang pukul tuh kayak karet gitu kan ya, kayak pet gini-gini doang. Cuman kalau udah di earphone kita kayak udah ngerasa konser dunia panggung Dunia lain. dan Dunia ini panggung besar gitu. Itu di kos-kosan meletaan. Di kos-kosan rumah iya. Seru. Nah, kok sedang seru-serunya ngobrol sama Yola karena tadi masih ada banyak yang halus kulik loh. Ada bahasa Arabnya. Oh, iya. Ada yang tadi yang kayak ratu-ratu kecantikan. Nah, kita bahas kan. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, kita kembali berbincang-bincang dengan Yola, seorang drummer cewek. Yola. Nah, Yola kan salah satu hobinya adalah main drum. Iya. Nah, sekarang ini jadi hobi itu kayak lah mendarah daging mana ya. Iya. Lah nggak bisa dilan. Nggak bisa dilan. Allah.
ala pengen ditinggalkan pun pas kuliah indah aja. Indah aja udah main bojo. Oh ya tinggal. Iko cinta pertama ya. Betul ya? Betul. Cinta pertama tuh selain orang tua kan, main drum makan ngumpulkan dari kaleng-kaleng semacamnya dulu. Iya. Nah, Yola punya hobi lain gak sih? Hobi lain punya bang. Selain dari ngendang, Yola juga hobi nari. Ah, iya. Selain dari ngedrum, waktu beberapa pengalaman juga di kampus juga nari, dan alhamdulillah. Nah kembali lagi kan pokoknya yang sesuatu keunikan tuh nggak tinggal kayak nari. Sisi lain juga suka public speaking, apalagi berbau Arab, juga suka kadang lomba puisi, pidato bahasa Arab. Terus selain itu juga main-main olahraga juga suka. Nah selain dari drum waktu di kuliah juga, selain itu nari juga sih bang. Nari, Nari piring. Tari piring kayak. Iya. Iya, sampai mijak kaco. Iya, Iya, serius. sampai melumpek-lumpek. Sampai ada pernah luko. Kalau luko sejauh itu beberapa kali. Nggak ada sih bang, belum Iya. ada. Pakai debus tuh, Bang? Enggak lah. Tuh, aku bisa enggak luko kaki. Pede aja dulu, luko tuh belakangan. Nah, gitu. Pede sih dulu. Ini melumpek-lumpek selalu di orang bisa kok indah gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada sih bang luka. Berarti Yola kok tipe-tipe suka men-challenge dirinya ya. Betul. Orang sih kata-kata yang paling ngaco muncul selama pembicaraan kok adalah orang saya bisa apa Nah, tidak. betul. Kalau orang kini kan kalau orang lain bisa ngapain saya? Iya. Kalau orang lain tidak bisa apalagi saya. Iya. Oke. Betul, Nah, betul. itu aduh hobi tari. Berarti kan emang anak seni ya. Emang walaupun seni. di keluarga nggak seni. Walaupun ke keluarga emang nggak ada lahiran seni. Kayak betul yang tadi Yola bilang, emang ciptain sendiri, generasi sendiri, berbeda sendiri dengan wadah sendiri gitu. Emang Yola lah menciptakan ikon anak keturunannya adalah Nah keluarga gitu, seni. nanti anak keturunan juga bisa. Iya siap. Nah tadi ada juga public speaking sih kayaknya nggak perlu dijelaskan lagi lah. Iko kayaknya salah satu episode yang hostnya makan gaji butuh. Iko dari awal Yola ngece pun, sekancang itu ngece tapi nggak ada patah-patahnya, nggak ada yang nya keren ya. Tapi berarti nggak perlu dijelaskan lah. Seorang Yola adalah seorang public speaker. Nah habis itu ada lomba bahasa Arab. Oke. Debat pernah juga, terus puisi, pokoknya ada berbau Arab. Terutama yang paling Yola suka itu bang, teater drama bahasa Arab. Ini itu paling keren sih benar, karena emang semua kosakata tersalurkan gitu, emang sesuai dengan ekspresi. Gitu. Berdialog ya, kayak ngomong langsung Iya. sama orang Arab. Itu berarti bahasa Arab Yola lah keren mana itu kan? Apalagi kayak debat kan banyak kosakata dikeluarkan. Alhamdulillah. Awak tahunya kalau ndak gara-gara Islam gara-gara Al-Qur'an nggak tahu bahasa Arab. Tapi ada sedikit kayak apa? Ma ismuka. Ismi Yola Anestia wa ismu Nida Yola. Min aina anta? Ana jitu min Pasaman Gorbiyah. Oh, Masya Allah. Seru-seru. Jadi kalau udah berbahasa Arab nih, aduh, udah kayak ngalu, ini udah sama orang Arab gitu kan. Gitu. Udah aduh ini orang Arab nih, harus di mindset lagi logatnya kayak gini. Semua cewek ada kata-kata favorit. Marah buka. Ya Allah, itu agak ngecam sih bang. Agaknya. Agak Betul-betul ngecam sih. agak bikin deg-degan. Iya, ya. deg-degan. Yola aja tadi agak shock. Walaupun dihafal kini ya. Walaupun dihafal kini pas di akhir hayat nanti, maksudnya di hari lainnya itu tadi udah hafal tidak. Padahal dulu lah dihafalkan. Iya, lah dihafalkan. Oke, Yola. Berarti bahasa Arab itu karena kuliahnya bahasa Arab Jo ya. Bahasa Arab. Emang tadi dari SMP pun di Nia Dari Putri hobi dengan bahasa Arab ya. Bahasa Inggris lain. Aduh, kalau ditanya bahasa Inggris mah bang, palingan cuman
5W itu. Dia sebenarnya kan Dinia Putri itu karena ada program juga Bang, tukar pelajar ke beberapa negara Arab, dan alhamdulillah ketika SMA di Dinia Putri ada tukar pelajar di Maroko selama 2 bulan, jadi logatnya dapat. Balik lagi kan emang basicnya bahasa kan seni ya Bang, Iya, gitu. betul. Bahasa seni, nah jadi aduh seni lagi nih. Dia kalau udah nemuin berbaur seni ini emang mulai nih kepancing lagi nih gitu. Jadi karena udah pernah 2 bulan dan alhamdulillah logatnya masih nempel Bang. Jadi kalau udah dipancing aja dikit gitu tuh langsung kepancing gitu. Gak bisa ditahan itu Bang gitu. Itu kalau di Maroko beda nggak sih logatnya? Masih itu sih Bang, kan kayak kita di orang Minang kan ada yang logat Minangnya Padang sama Payakumbuh masih agak ini adi, mereka juga gitu. Bahasa Arabnya nggak jauh-jauh lari dari asli. Kita waktu itu ditempatkan di kampung, sama kayak pengalaman Rasulullah kan, untuk membersihkan bahasa Arabnya tuh kan diletakin Rasulullah dihijrahkan dulu di kampung supaya bahasa Arabnya asli. Sama kalau misalnya kayak kita sekarang kalau kita ke Jaksel ya gua lu gitu. Nah waktu itu kita ditempatkan di perkampungan supaya logat Arab aslinya dapat. Gitu. Oke, paham. Berarti kalau misalnya ada orang nih belajar bahasa Minang, jangan ke Padangnya lah. Pailah ke daerah-daerahnya biar Pailah ke menangani. daerah. Biar pengen dengar bahasa Indonesia jangan di Jakselnya. Jangan karena Jakselnya. Carilah daerah-daerah Indonesia yang lain. Betul. Oke, berarti dapat logatnya. Dapat logatnya. Kalau abang pancing stek nggak bisa tuh. Siap. Karena awak tahu dulu ada bahasa Arab iko apa? Nabi ada ampe sih gitu ya. Bukan yang diakui tadi bukan yang untuk merubah, bukan merubah sih, kan ada kayak majreha gitu ya, waduhe. Nah ada logat. Terus iku kan logat Payakumbuhnya pakai logat O gitu ya. Godang-godang ya. Ada juga di beberapa itu, cuman itu bukan yang aslinya. Kayak kita di Indonesia mungkin itu yang bahasa Minangnya, Papuanya, Bataknya kayak gitu ada. Oke, gitu. Keren. Dan berarti lama banget belajar bahasa Arab ya? Alhamdulillah udah Bang. Emang dari program Dinia juga ngeterapin 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris. 3 hari bahasa Arab, 3 hari bahasa Inggris, terus ditambah juga tukar pelajar tentu sesuai bidang masing-masing. Yang anak bahasa Arab, yang bahasa Inggris mungkin ditempatkan kayak Malay, makanya makin dapat feel logatnya masih nempel gitu. Karena mendukung juga dari ininya Bang. Sampai kuliah bahasa Arab itu juga belajarnya kan, apakah nggak bosan ya itu dulu atau ada tingkatan-tingkatannya? Kalau alhamdulillah kan tadi kalau drama ada bosan-bosannya, ternyata kalau bahasa Arab alhamdulillah sejauh ini emang nggak ada bosan-bosannya, karena emang bila terapin bahasa Arab ini kan bahasa surga, terus juga bahasa akhir zaman, terus kita bangga dong bahasa surga udah kita congkel-congkel. Ditanya malaikat ada Tapi dengan bahasa ini dipadukan dengan drum apa yang tadi seni-seni yang lainnya akan lebih keren ya. Lebih keren. Berarti ada niatan apa semacam jadi dosen semacamnya. Semacam jadi dosen ada niat tetap mempertahankan bahasa Arab supaya nggak punah, karena di akhir ini kayaknya bahasa Arab kita bisa lihat kan emang agak kebanting emang dari bahasa Inggris. Jadi Yola pernah berkeinginan juga sebagai dosen bahasa Arab supaya nanti nggak hilang generasi bahasa Arabnya. Ini loh masih ada loh yang mempertahankan publik bahasa Arabnya, logat-logat bahasa Arab ini masih ini. Jadi Yola termotivasi untuk itu juga. Jadi dosen bahasa Arab. Siap. Karena emang ya satu bahasa yang orang Islam wajib ketahui lah ya. Kalau tidak dikuasai banget setidaknya paham lah sedikit banyak. Iya. Oke, karena dengan belajar itu pun awak tahu loh, kan kini banyak orang mengubah-ubah tulisan-tulisan di Al-Quran ya. Betul. Tapi dengan ada penghafal Al-Quran, dengan ada orang yang bisa bahasa Arabnya tahu, oh ini kau tukar kok kata-katanya. Kok salah kok gitu. Iya. Bisa. Berarti harus dipertahankan ya. Harus. Itu tadi ada di Allah. akhir-akhir tadi
kayak putri apa kayak ratu-ratu kecantikan apa tuh? Oh itu alhamdulillah waktu 2023 pernah menjabat sebagai putri hijab influencer favorit media sosial Sumatera Barat. Alhamdulillah. Keren. Itu ajang seni-seni pelampiasan diri lagi. Iya. Nah sebenarnya ada menentang lagi, kok bisa ya seorang drummer nge-catwalk, emang nggak lain gitu. Ayolah masih di situ ada pesan lagi, halo drummer juga bisa catwalk lah gitu. Yeah. Gitu. Halo, gue nggak tomboy-tomboy amat iya, kok. betul, gue masih cewek-cewek kue banget kok. Ini justru gue masih bisa pakai heels yang ini ya drummer loh gitu yang kan. Anggun Lee ya. tapi di samping itu kadang teman Yola bilang kan, aduh Dok, ini lu kayaknya dua kepribadian ya. Kalau udah ngedrum kayaknya tomboy-tomboy banget, cool banget gitu. Kok udah sampai di putri hijab, halo selamat siang ya itu kan. Halo Mbak. Langsung gitu. berubah jadi Anggun. Oke, Yol, target ke depan apa Yol? Target kedepannya tentu ya buat teman-teman musisi terutama memang lahir dari Sumatera Barat, ayo teman-teman terus berkarya, karena hijab gak suatu penghalang ya bagi kita dalam berkarya, apalagi dalam musisi. Kita juga bisa berkarya apapun, melewati apapun itu, termasuk alat musik, karena untuk sekarang kebanyakan cewek yang vokal, tentunya drummer cewek juga nggak kalah gitu. Jadi teman-teman di sana dimanapun itu, ayo tetap berkarya, tetap jadi jati diri sendiri, dan ayo kita lebih motivasi beberapa teman yang lain yang masih banyak musisi yang lain tentunya, tetap melahirkan generasi musisi yang religius. Wih, keren. Yang penting apapun itu, kalau pengen hebat, pengen maju, betul. Jadilah orang yang unik ya. Betul. Jadi yang unik. Jadi yang unik, dan uniknya kok emang positif, jangan unik yang negatif. Betul sekali. Oke, terima kasih Yola datang ke Tampik Mota. Semoga semakin sukses ya, semakin menginspirasi kepada banyak anak-anak Gen Z. Oke, sadanya demikianlah bincang-bincang kita bersama Yola Anestia, seorang drummer cewek hijab. Semoga banyak hal-hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan kita yang 1 jam kok. Ambo Devi Sugari, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.